Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuntutlah ilmu walaupun terasa pahit. Jika tidak mau menuntut ilmu karena pahit, maka kamu akan menjadi orang jahil buat selama-lamanya. Maknanya apa? Menuntut ilmu itu memang susah, melainkan orang yang digerakkan hatinya untuk senantiasa datang ke kelas agama. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menjelaskan berkenaan tentang sholat bagi orang sakit. Orang sakit wajib mendirikan sholat. Kalau tak boleh berdiri, boleh sholat duduk. Sholat duduk ini adalah sholat duduk berperingkat, yakni marotib. Ada yang duduk seperti duduk tahiyat awal, atau duduk seperti duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal itu namanya duduk iftirash, manakala duduk seperti duduk tawarruk, yaitu duduk tahiyat akhir. Itu terbaik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duduk seperti duduk iftirash, yakni duduk seperti duduk tahiyat awal. Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana posisi duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Saudara sekalian, setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu dan wajib belajar ilmu fikih. Orang yang mempelajari ilmu fikih akan mengetahui hukum hakam agama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dirinya, maka dia akan diberi kefahaman dalam agama. Ini hadis muttafaq alaih daripada Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana didoakan, ya Allah berikan kefahaman tentang agama kepadanya dan kurniakanlah dia ilmu mentakwilkan Al-Quran. Ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, sholat bagi orang sakit ini sholat duduk seperti tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sholat duduk bersela, dan ini jarang orang buat. Padahal ada orang dibenarkan mendirikan sholat bersela. Sholat duduk di kursi, sholat berbaring, sholat telentang, sholat dengan isyarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Anda lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Mananya apa? Selagi hayat di kandung badan, wajib orang itu mendirikan sholat. Kewajiban mendirikan sholat, jumhur ulama telah sepakat bahwa tuntutan mengerjakan sholat fardu itu diwajibkan ke atas orang yang akil balik, berakal dan sehat akalnya. Bagi orang yang sakit, orang yang cacat tubuh badannya, lanjut usia, yang sudah nyanyuk,
ataupun menderita sesuatu penyakit, maka bagi mereka diwajibkan mendirikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak berupaya berdiri, maka hendaklah mendirikan sholat dengan duduk. Jika tidak dapat dengan duduk, hendaklah dengan berbaring, sama ada terlentang maupun miring kanan ataupun miring kiri. Ini perlu belajar. Jika tidak dapat dengan berbaring, hendaklah dengan isyarah kepala. Jika tidak berupaya, baiklah dengan isyarah kelopak mata. Jika tidak mampu juga, baiklah dengan hati, yaitu dengan menggambarkan setiap pergerakan dalam sholat. Coba bayangkan, kalau orang itu sudah tidak boleh bergerak hatinya, berarti orang itu sudah mati. Ya, wajib sholat. Jika tidak dapat menyebut bacaannya dengan lisan, boleh dengan hati kalau sudah mulai parah. Tetapi bagi orang yang sudah hilang ingatannya atau tidak sadarkan diri, maka tidak diwajibkan mendirikan sholat. Allahu Akbar.